Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi semua umat-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing yang sedang mengikuti ibadah online. Dan Kau menjamah umat-Mu Tuhan secara keseluruhan. Sehingga mereka semuanya, kami semuanya boleh benar-benar mendapatkan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Saudara. Lambaikan tangannya bersuka cita. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara telah hadir tengah-tengah kita. Bapak Pendeta Pangeran Manurung yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Good morning, Bapak Ibu. Good morning. Ya, praise the Lord, haleluya. Semua kabar baik, amin ya. Dan saya percaya for this morning setiap kita akan diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Saya ada kirim PowerPoint ke Christian, kalau bisa dibuka itu akan menolong kita. Kita baca Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-18, Yohanes pasal 20, ayat 18, judul renungan kita, kebangkitan dan Maria Magdalena. Saudara, Yesus sudah bangkit, amin. Nah yang menarik adalah, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, ada satu pernyataan dari Yesus, atau harapan dari Yesus kepada murid-murid. Apa itu? Supaya engkau mengikut apa yang aku lakukan, meniru apa yang aku lakukan, melakukan apa yang aku lakukan, dan kamu harus melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Menarik ini ya. Nah, secara psikologi, saudara tahu, murid-murid pikir setelah Yesus bangkit, maka berakhirlah perjalanan pelayanan mereka. Itu pikiran murid-murid. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian masuk ke pengadilan, dan Yesus disalibkan lalu Yesus dikuburkan, 12 murid-murid yang setia bersama dengan Yesus berpikir bahwa itu adalah ending dari perjalanan kehidupan mereka dan pelayanan mereka bersama dengan Yesus. Ini menarik ini. Para penulis perjanjian baru mengatakan, udah, Petrus mungkin merasa, oh sudahlah, disinilah akhir perjalanannya. Lalu menarik saudara, bukan hanya di peristiwa penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit, murid-murid juga merasa, oh ya sudahlah, mungkin begini-begini aja. Tapi rupanya ada peristiwa yang sangat menghebohkan, dan kita sudah tahu yang dicatat oleh Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yaitu apa? Yesus naik ke surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dalam narasi Injil mencatat, Yesus memperlihatkan tangannya kepada murid-murid, lihatlah aku, inilah aku. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa anak manusia harus kembali ke tempat sebelumnya dia berada. Benar? Tapi menarik. Tapi kamu, Bu, coba bayangkan waktu Yesus ngomong kepada murid-murid, tapi kamu, itu telunjuk Yesus ke hadapan ibu. Ya. Tapi kamu akan menjadi apa? Saksiku. Itu dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini menarik. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid datang kepada Yesus lalu mereka membawa proposal. Apa proposalnya? Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Itu maksudnya murid-murid masih terngiang-ngiang. Mereka masih terpesona, terkagum-kagum dengan kerajaan Salomo yang dulu bagus, megah, besar sekali. Mereka masih terngiang-ngiang dengan kerajaan Daud yang begitu wah, dihormati oleh berbagai banyak kerajaan yang lain. Lalu mereka datang dengan proposal yang ditolak oleh Yesus. Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Apa jawaban Yesus? Bukan aku ndak mau, bukan aku ndak mampu. Tetapi sekarang your turn, sekarang giliranmu. Bukan aku lagi. Maka Yesus menjawab proposal mereka dengan berkata apa?
kamulah yang akan melakukannya. Kamulah yang akan mengeksekusinya. Maka Yesus berkata, tetapi kamu. Jadi setelah kebangkitan Yesus, rupanya masih ada kisah selanjutnya. Tapi bukan Yesus lagi yang beraksi, tetapi saudara dan saya. Amin ya. Dan tadi malam saya khotbah tentang Onesiphorus dalam perjanjian baru yang setia sekali mengikut Tuhan. Jadi saudara tidak usah mempertanyakan kebangkitan Yesus, amin. Dia sudah bangkit, tapi pertanyaannya sekarang, kita mau melihat setelah Yesus bangkit, so what? Apa next? Ya, Yohanes 20 ayat 21, pendahuluannya aja udah ngegas ya. Itulah. Yohanes 20 saudara, ayat 18. Saudara tahu ini nats atau perikop tentang kebangkitan Yesus ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Langsung kita baca ayat 18 saudara-saudara. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid apa? Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ada dua hal yang saudara bisa lihat di sini. Yang pertama, orang yang pertama melihat Yesus bangkit siapa? Maria Magdalena. Yang kedua, orang yang pertama kali memberitakan Injil siapa? Maria Magdalena dong. Setelah dia melihat Yesus, dia memberitakannya kepada murid-murid. Entah murid-murid percaya atau tidak kepada Maria Magdalena, itu urusan yang lain. Tapi Alkitab mencatat bahwa manusia pertama kali yang mengetahui tentang peristiwa kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena lah orang yang pertama kali memberitakan kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau pagi hari ini saya berbicara tentang kebangkitan, ini saya sudah orang yang keberapa juta orang ya. Tapi ini Maria Magdalena, ini indah sekali. Nah, saudara kita mau coba lihat siapa Maria Magdalena ya. Coba kita lihat saudara-saudara Lukas pasal 8 ayat 1. Ini menarik sekali. Lukas pasal 8 ayat 1. Ya, tidak lama setelah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah apa? Disembuhkan dari mana saudara? Roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Maka nanti dia disebut Maria Magdalena. Menarik, dia telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat ini memperlihatkan betapa roh jahat yang merasuki Maria Magdalena itu adalah roh jahat yang begitu besar dan sangat mengganggu kehidupan Maria Magdalena. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, bisa ditampilkan PowerPoint saya kawan? Nah kalau saudara lihat ini gambarannya, ini gambaran Maria Magdalena sebelum dia mengikut Tuhan. Nah ini menarik sekali, kalau nanti kita melihat profil dari Maria Magdalena ini, saya berdoa supaya paling tidak kita sadar bahwa pada zaman dulu, pada abad pertama, ada banyak orang-orang yang setia mengikut Tuhan setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, coba diklik gambaran dia orang yang sakit saudara-saudara, dan saya tidak tahu sakit apa saja, tapi tentu saja sakitnya banyak. Tidak tahu saya coba pelajari sakitnya apa, tetapi pokoknya sakit. Tetapi yang kedua, dia ini Pak bukan hanya sakit, tapi dia juga apa? Dirasuki oleh roh-roh jahat. Bahkan ada penjelasan. Coba diambil sarannya. Bukan hanya dirasuki oleh roh jahat yang biasa, tapi Alkitab mencatat dia dirasuki dan dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini memperlihatkan betapa Maria Magdalena sebelumnya
dibelenggu oleh kuasa iblis yang begitu luar biasa. Nah, Swindoll mengatakan, betapa kalau kita nanti membaca Yohanes 20 dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Maria Magdalena hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Ini memperlihatkan betapa Maria Magdalena adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ini keadaan sebelumnya, dan coba kita lihat, setelah Maria Magdalena disembuhkan pada Lukas pasal 8, dan saudara lihat, ini adalah masa-masa pelayanan awal Yesus. Apa saudara? Masa-masa awal pelayanan Yesus. Lukas pasal 8, kalau saudara mencatat, ini Yesus baru mulai melayani. Artinya apa? Berarti itu artinya sejak awal Maria Magdalena setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, dia mengikut Yesus. Dan kalau saudara membaca Yohanes pasal 20, tolong diambil, mempengaruhi. Dan kalau saudara membaca Yohanes pasal 20, itu adalah peristiwa apa? Bukan hanya kematian Yesus, tapi kebangkitan Yesus. Artinya apa? Poinnya apa saudara-saudara? Bahwa Maria Magdalena itu mengikut Yesus dari awal sampai akhir. Bahkan dokumen Bapak Gereja mencatat, Maria Magdalena itu adalah orang yang nomor 135 yang mendukung pelayanan rasul-rasul. Ketika Yesus sudah naik ke surga, kita tahu ya, dalam Kisah Para Rasul, gereja mulai berdiri dan kemudian orang semakin banyak percaya. Dan Maria Magdalena tercatat sebagai orang yang masih melayani pada saat itu. Nah, saudara lihat ya, ada orang yang mengatakan, kenapa Maria Magdalena bisa mengikut Yesus sampai akhir pelayanan Yesus, bahkan ketika Yesus mati, ketika Yesus diadili, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, bahkan ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena masih setia mengikut Yesus. Mungkin ada orang mengatakan Maria Magdalena ingin membalas kebaikan Yesus. Ada orang ingin berteologi semacam itu. Tapi saudara tahu enggak? Konsep membalas kebaikan Yesus itu kurang alkitabiah. Apa saudara? Kurang apa? Karena saudara dan saya tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Yesus. Kalau saya berbuat baik kepada saudara, saudara bisa balas. Karena kebaikan saya hanya sakmene. You know what the meaning of sakmene? Ya, perbuatan baik yang bisa saya lakukan itu begitu sederhana, begitu kecil. Tapi kalau saudara mau membalas kebaikan Tuhan, mau dari segi mananya kita membalas kebaikan Tuhan. Saudara mau ganti oksigen yang Tuhan kasih? Saudara mau disalibkan seperti Yesus disalibkan? Saudara mau mati untuk semua orang yang bersalah? Halo? It cannot. Tapi Swindoll indah sekali. Dia mengatakan bahwa dalam satu malam Maria Magdalena menyadari, merenungkan betapa dia bisa hidup, dia bisa sembuh, dia bisa pulih. Itu semata-mata karena Tuhan. Maka dia bilang kepada dirinya, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Dan saya mempersembahkan hidupku hanya kepadamu karena aku ini milikmu. Nah saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara taat kepada Tuhan, saudara setia ke gereja, itu bukan usaha kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin ya. Bukan, kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi karena kita sudah melewati sebuah perenungan yang dalam. Tuhan, kalau saya sekarang menjadi orang percaya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya ini milikmu. Maka apapun yang terjadi, seperti engkau telah mempersembahkan hidupmu untuk aku, maka aku mau mempersembahkan hidupku untuk engkau. Amin ya. Nah coba kita lihat perenungan dalam dari seorang Maria Magdalena setelah dia ditangkap oleh Tuhan. Saya mau cepat sekali memperlihatkan ayat-ayat betapa Maria Magdalena itu terlacak ada di dekat Yesus dalam berbagai keadaan. Cepat ya, Matius 27 ayat 61. Ini sudah mulai, ini kan masih peristiwa ini ya, Jumat Agung dengan kebangkitan masih dekat ya. Betul ya? Nah coba kita lihat Matius 27 ayat 61. Ini sudah masuk dalam penangkapan
Dan dia mau masuk penyaliban Yesus. Di antara atau di tengah-tengah murid-murid yang lain lari terbirit-birit, saudara. Kita sudah tahu kisah itu. Maria Magdalena ada loh. Matius 27 ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ. Duduk di depan apa? Kubur itu. Tinggal di situ. Kalau kata tinggal biasanya itu saudara, kata tinggal itu biasanya kata meno. Tinggal seperti orang apa? Duduk. Tapi kata tinggal di sini adalah kata proskeo. Dia bukan hanya tinggal duduk, tetapi dia betul-betul tinggal seperti ingin tinggal di tempat itu. Dia merasa nyaman di tempat itu. Nah, saudara perlu ingat, waktu Yesus diadili, waktu Yesus ditangkap, bahkan sampai Yesus mati, saya berpikir begini. Maria Magdalena mungkin merenungi, Tuhan, ini kalau saya ingat 3 tahun yang lalu, ini saya sakit, saya dirasuki oleh setan, saya tidak punya masa depan. Coba ibu bayangkan orang yang dirasuki setan, tidak normal toh. Mungkin saja, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin saja air liurnya gini. Bisa juga orang yang kerasukan setan itu bisa enggak? Wanita yang cantik Bu, kalau sudah kerasukan setan, enggak cantik lagi. Bisa gini-gini matanya. Oh bisa, sangat bisa. Dia sakit saudara-saudara, dia sakit. Dia sakit lama. Bahkan dia sudah berusaha untuk sembuh tapi tidak sembuh-sembuh. Bertemu dengan Tuhan, sembuh. Praise the Lord. Nah, jadi yang saya baca begini, satu malam Maria Magdalena merenungi kehidupannya. Iya ya, kalau saya tidak bertemu dengan Yesus, betapa mengenaskannya hidup saya. Betapa mengerikannya hidup saya. Mungkin saya masih kesetanan. Nah kira-kira gitu ya. Mungkin saya masih seperti orang yang tidak punya harapan. Maka memang menarik sekali. Berarti Maria Magdalena mengikut Yesus itu 3 tahun 4 bulan. Dalam berbagai suka dan duka. Nanti kita lihat. Nah sekarang coba kita baca Markus 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus apa? Dibaringkan. Markus 15 ayat 47. Saya ulang, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus apa? Dibaringkan. Saudara tahu pada saat itu murid-murid Yesus itu kalau muncul itu ditangkap Pak. Sebagai saksi, benar enggak? Sebagai saksi di pengadilan Romawi. Itulah sebabnya murid-murid itu lari, benar enggak? Benar enggak saudara? Saudara pernah baca Alkitab kan? Iya loh, pertanyaannya kenapa lari Bu? Coba jawab itu, kenapa lari? Karena takut, betul. Pertanyaannya kenapa takut? Takut ditangkap, karena waktu Yesus ditangkap, sudah ada daftar keluar dari pengadilan Romawi, dari Pilatus. Nanti calon saksi 1, calon saksi 2, calon saksi 3, mungkin calon saksi 1, Simon Petrus. Calon saksi 2, Andreas. Calon saksi 3, Yohanes. Calon saksi 4, Yakobus. Coba, kalau Anda saudara dipanggil dari saksi di pengadilan, kira-kira dredeg enggak? Dredeg dong. Dredeg dong. Saya ini menyimpan hal ini ya. Baru berapa bulan lalu, 2 bulan lalu teman saya ditangkap. Kami yang suka pelayanan apologetika ditangkap saudara. Dan sekarang ada di Jatim ya. Masuk proses itu. Ya kita rembukan siapa ini yang jadi saksi ahli, siapa yang ini. Waduh, deg-degan juga karena ada ancaman ABC, benar enggak? Iya Pak, agak deg-degan ini sekarang ini. Agak deg-degan ini. Hanya kita tidak publish saja. Nah, takut. Tapi Maria Magdalena, saudara-saudara, ada dan melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara jangan pikir Maria Magdalena adalah orang yang baru mengikut Yesus di tengah-tengah perjalanan. No way. Sejak awal Maria Magdalena sudah mengikut Yesus, sehingga orang tahu bahwa Maria Magdalena adalah salah satu bagian dari murid-murid yang mengikut dan adalah orangnya Yesus.
Itu sebabnya ada alasan bagi Maria Magdalena untuk tidak setia di samping Yesus. Karena ada bahaya dan ancaman yang datang kepada dia. Tapi tadi kita sudah baca, dia tinggal di situ. Jadi rupanya ketika Yusuf Arimatea menawarkan kuburan, karena saudara tahu, Yesus waktu mau dikuburkan itu bingung. Tidak ada tanahnya Pak, tidak ada kuburannya. Karena memang dia tidak punya apa-apa. Lalu Yusuf Arimatea menawarkan kuburan untuk supaya Yesus bisa dikuburkan dengan layak. Saya percaya Maria Magdalena ikut sibuk mempersiapkan penguburan Yesus. Dia tinggal di situ, dia menangis di dekat kubur Yesus itu. Dia melihat Yesus di mana dibaringkan. Dia tidak takut. Dia tidak takut dicibir, dia tidak takut. Saya pikir ini orang telah melewati sebuah perenungan kehidupan. Tuhan, saya bisa hidup seperti ini karena Engkau. Seperti Engkau memberikan hidupmu untuk aku, saya mau hidupku kuberikan untuk Engkau secara total. Amin ya? Amin ya? Luar biasa, saudara-saudara. Nah, sekarang kita baca Yohanes 20 ayat 11. Minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan apa? Dan ia melihat bahwa batu telah apa namanya itu? Di sini enggak jelas di HP saya. Batu telah apa saudara-saudara? Wahyu Yohanes ya tadi ya. Kok Wahyu ya? Yohanes 20 ayat 11. Kalau di situ apa? Ya tadi kita sudah baca rupanya itu ya. Oke, kita sudah baca itu saudara-saudara. Oke, Markus 16 ayat 9. Ya, Markus 16 ayat 9. Kalau ada di layar bisa juga dibuka. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula apa? Menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir apa? 7 setan. Saudara, redaksi daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini bukan kebetulan. Ada maksud dari Markus. Untuk apa? Mengingatkan para pembacanya, orang-orang Yunani yang pada saat itu percaya kepada Yesus, tetapi mereka seperti kurang pengharapan pada masa itu. Nah, Markus ingin menegaskan, ingin mengingatkan para pembacanya saat itu. Hei, lihat. Ini seorang wanita yang dulu lemah, yang dulu tidak punya harapan, yang dulu sakit-sakitan, tidak ada masa depan. Tapi dia mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Markus menambahkan untuk sebagai pengingat, yang daripadanya Tuhan pernah apa? Menyembuhkan dan 7 roh setan dan seterusnya dan seterusnya. Kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Maria Magdalena total dalam mengikut Tuhan. Amin ya. Sekali lagi Pak, kalau saudara taat, kalau saudara memberikan persembahan kolekte, kalau saudara datang ke gereja, saudara terlibat dalam pelayanan, saya ingin ulang ini sekali lagi. Ini bukanlah usaha kita untuk membalas kebaikan Tuhan, karena kita tidak mungkin mampu membalas kebaikan Tuhan. Tapi yuk pagi hari ini kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara, coba kita sampai kepada sebuah perenungan seperti Maria Magdalena merenung. Iya ya Tuhan, kalau Tuhan tidak serahkan hidupmu untuk aku, saya tidak tahu akhir kehidupan saya. Saya merenung Pak, betul, kalau Tuhan tidak tangkap saya, mungkin sudah overdosis di penjara, sudah jadi pengedar,
Macam-macam lah ya, liar sekali. Liar sekali bayangan saya kalau Tuhan tidak tangkap hidup saya. Liar sekali. Itulah sebabnya saya sampai mencoba belajar dan sampai di sebuah perenungan. Tuhan betul, Tuhan sudah mati bagi saya, hidup Tuhan sudah diserahkan untuk saya mau hidup saya serahkan. Persembahkan untuk Tuhan. Kita mau total dalam mengikut Tuhan, amin ya. Jangan ada yang setengah-setengah, Pak. Jangan ada yang setengah-setengah mengikut Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya itu, jangan ada yang melos-melos. Tahu melos-melos? Di tengah jalan redup, terang, redup, terang, redup, terang, redup, terang, gitu-gitu. Namanya apa? Melos-melos. Itu seperti bunga kalau pagi dia segar, siang sudah melos, kusut. No, itu tidak total, Pak. Tapi kita mau total, amin ya. Kita mau total. Maria Magdalena, dia respect sekali dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kita mau lihat bahwa Maria Magdalena itu juga bukan hanya mengikut Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita tahu dan kita melihat bahwa Maria Magdalena itu mengikut Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi. Tapi yang kedua bukan hanya mengikut Tuhan. Dia juga melayani. Kita baca Matius 27 ayat 55, saudara-saudara. Matius 27 ayat 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari mana? Dari Galilea untuk melayani dia. Pak, tempat pelayanan awal atau Yesus memulai pelayanan awalnya itu dari mana? Dari Galilea, karena dia orang Galilea, orang Nazaret. Jadi dia mulai melayani dan kita sudah membaca ini bahwa Matius indah sekali dalam mengkisahkan Maria Magdalena bahwa ada perempuan-perempuan di situ dari Galilea untuk melayani dia. Nah, saudara mungkin tanya, ada enggak Maria Magdalena di situ? Ada. Sekarang kita lihat ayat setelahnya, ayat 56. Dan di antara mereka terdapat apa? Terdapat apa, saudara? Maria Magdalena. Kayaknya saudara belum sarapan semua ya. Anda bercanda. Bu, coba Bu, ini kita mau belajar baik-baik. Ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Ini yang saya sebut secara waktu juga dia total melayani untuk Tuhan. Bapak-bapak jangan tunggu usia 80 baru melayani ya. Amin ya Pak. Pak itu sudah sisa-sisa. Jangan kasih sisa-sisa untuk Tuhan. Gitu ya. Waduh, nanti terlambat menyadari. Pak, ada banyak hal penyesalan yang bisa keluar dari kehidupan kita. Karena apa? Karena tidak semua bisa kita lakukan lagi kalau kita sudah makin berusia. Benar enggak? Itu sebabnya Pak Edi, saya tidak mau kalah dengan Pak Edi. Betul. Lihat Pak Edi semangat sekali melayani Tuhan. Saya juga terinspirasi. Ada senior-senior saya yang sangat menginspirasi saya dan salah satunya Pak Edi. Udahlah. Saya dalam hati saya dalam perenungan malam-malam, Tuhan sudahlah untuk apa sih, mau cari apa saya hidup ini. Saya mau melayani Tuhan secara total. Amin. Amin. Total itu artinya, udah saya tidak pikirkan lagi. Selain melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Dia cara waktu. Jadi saya sedang berdoa ini. Tuhan, sekarang saya usia 37 Pak. Kalau Tuhan kasih umur 70 tahun, berarti tinggal berapa? Tinggal 40 tahun lagi, tidak sampai 40 tahun lagi. Singkat sekali Pak. 40 tahun itu tidak lama itu. Jadi kadang-kadang saya mikir, aduh Tuhan ini kejar-kejaran ini dengan waktu. Ini stok umur ini udah makin berkurang. Padahal saya belum melakukan banyak hal. Gitu loh. Nanti saya mau masuk surga seperti apa? Gitu. Mahkotanya berapa ini? Loh, ini kan kita bertanya untuk hal-hal yang baik, benar enggak? Iya dong. Betul saudara. Itu sebabnya Pak Edi dan kawan-kawan. Saya kalau mau tidur itu rasanya sayang sekali. Aduh ini sayang ini. Jangan tidurlah. Menulis dulu lah, ngerjakan ini dulu lah, ngurus kampus dulu lah. Siapa yang perlu di ini. Macam-macam. Jadi rasanya kalau mau tidur, aduh jangan. Terlalu sayang waktu ini.
Saya mau belajar, saya ini dan itu. Ini Maria Magdalena, dia sadar waktunya hidup di dunia itu tidak lama. Itu sebabnya begitu dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia langsung memutuskan, aku mau menyerahkan, mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Itu sebabnya Matius mencatat dengan indah, Maria Magdalena yang melayani Yesus dari Galilea. Ini ada pesan khusus. Ini ada pesan khusus. Bahwa sejak awal Maria Magdalena begitu bertemu dengan Tuhan, langsung total mengikut Tuhan. Bapak Ibu jangan lagi mau menjadi jemaat yang melos-melos. Tengah jalan, awal-awal semangat, di tengah jalan redup, kecewa dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan. Tidak lagi, amin. Jemaat MDC Jombang nggak boleh lagi begitu. Begitu disentuh oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ambil komitmen untuk mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, I don't care. Saya tidak peduli, saya mau ngikut Tuhan. Yang saya sebut dia melayani dengan waktu. Yang kedua dia melayani dengan apa? Daya yang bagus. Kalau bisa ditampilkan kondisi geografis pada saat itu kawan, ya bisa tidak ditampilkan? Saya ada sedikit peta perjalanan atau kondisi perjalanan, tidak bisa ya? Saudara tahu, itu pegunungan Bu, pegunungan, padang pasir, bukit-bukit. Di bukit-bukit itu kan tidak ada bunga. Di bukit-bukit biasanya apa ada Bu? Batu-batu yang curam, apalagi ada di situ tempat tidur yang busanya bagus. Tidak ada dong. Mereka biasanya lewat apa? Catat ini Bu ya, biasanya melewati sungai. Itu sebabnya sering Yesus itu naik perahu. Tidak ada kereta api, belum dibangun, belum ditemukan Bu. Amin ya. Lalu apa? Padang pasir, padang gurun. Padang gurun itu kalau siang panas. Panas banget. Ya, saudara kalau enggak pakai apa itu namanya? Sunblock ya, itu bisa gosong loh. Bu, bisa gosong Bu. Nah, lalu apa biasanya ke bukit? Bukit itu datar atau naik? Itu saja saudara dikasih lift kok sama Pak Edi. Itu membuktikan bahwa naik ke atas itu enggak mudah. Bisa mencret kita. Benar? Bukit-bukit Pak, padang gurun yang gersang. Nah, jadi saudara, itu sebabnya Yesus sering khotbah di mana sih? Di bukit. Maria Magdalena ikut enggak? Pasti ikut. Alkitab dan dokumen-dokumen di luar Alkitab mencatat wanita-wanita ini yang mengikut Yesus itu biasanya menolong murid-murid memasak makanan mereka, mencuci pakaian, dan seterusnya. Itu pelayanan wanita-wanita yang mengikut Yesus. Karena apa? Ini rombongan banyak sekali. Jadi memang perlu ibu-ibu yang menolong pelayanan mereka. Sehingga pelayanan Yesus 3 tahun 4 bulan itu efektif sekali. Karena adanya wanita-wanita di situ. Hei ibu-ibu, buat pelayanan hamba-hamba Tuhan di sini efektif karena pertolongan ibu-ibu. Amin ya. Jangan biarkan hamba-hamba Tuhan kelaparan. Anda bercanda. Tapi itu yang saya pelajari. Wanita-wanita itu melayani orang-orang itu. Nah, saudara lihat, waduh, gersang sekali. Itu sebabnya tidak mudah bagi wanita-wanita saat itu. Saya bayangkan yang mereka ke bukit. Bu, dulu belum ada celana jeans. Kalau sekarang kan enak Bu ya. Mau wanita-wanita jalan gini juga enggak masalah. Dulu pakai daster itu loh. Pakai daster yang sampai ke bawah. Saya bayangkan kalau mereka naik ke bukit itu gimana ya. Tunggu. Itu susah banget loh Pak. Pak, susah banget itu. Tapi ini yang saya sebut. Seseorang yang sudah sampai kepada perenungan. Tuhan, Engkau mati. Hidupmu Engkau berikan kepada saya mau juga hidup saya kuberikan untuk Tuhan. Kalau kita sudah sampai perenungan sampai titik itu Pak, masalah apapun tidak akan membuat kita mundur dan berhenti. Amin ya? Iya. Maria Magdalena bisa dia lelah secara fisik. Tapi dia tahu,
Kalau saya bisa hidup itu karena Tuhan. Nah yang terakhir, mereka melayani juga dengan harta. Ini firman Tuhan, saya harus sampaikan. Lukas 8 ayat 2 ya. Lukas 8 ayat 2 sampai ayat 3. Ini nas yang kita baca di awal-awal tadi. Kita baca lagi sekali lagi. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Nah, ini perempuan-perempuan menolong sehingga pelayanan Yesus efektif. Ibu-ibu saya dorong ambil pelayanan di gereja ini supaya pelayanan di gereja kita ini jauh lebih efektif dan maksimal. Amin ya. Katakan amin ibu-ibu. Bapak-bapak enggak usah ikut. Ini konteksnya wanita-wanita dan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan jangan bilang kalau you memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, Anda sedang membalas Tuhan. No, kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi kalau sudah sampai pada kesadaran Tuhan, saya ini engkau tebus dengan darah yang mahal. Saya ini milikmu. Hidup saya ini milikmu, bukan hanya uang saya, hati saya, waktu saya, karunia saya, ini milikmu. Semua aku persembahkan untuk Tuhan. Ya, mereka melayani dengan kekayaan mereka dan luar biasa. Tokoh-tokoh di Indonesia yang saya pelajari, yang total-total dalam melayani Tuhan, ya. Mereka memang melayani untuk Tuhan. Secara total. Bukan hanya waktu Pak Edi, bukan hanya karunia, bukan hanya kepintaran. Tapi betul juga dengan kekayaan mereka. Dulu di sini sering diundang Pak Edi juga mengajar Pak Pendeta Dr. Juhari Iswanto. Pendiri STTI Surabaya. Saya lihat dengan mata saya sendiri kok. Beliau jual A, B, C hartanya untuk membangun gereja. Yang sekarang dilayani oleh Pak Pendeta Widi Prasetyo. Itu ST Surabaya besar sekali, dibeli 5,6 miliar. Saya tahu sendiri karena beliau gembala saya. Wah, menyumbang 25 juta dari kekurangan. Bu, kalau ibu kasih dari kelimpahan, that's normal. Apa? Normal. Tapi saya sudah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang rela menjual yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan. Ini bukan apa-apa ya, bukan apa-apa. Tapi saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu. Karena saya tahu orang yang disentuh oleh karena kebenaran, dia memang agak gila. Agak apa? Gila tanda kutip loh ya. Pokoknya gila, tergila-gila dengan Tuhan. Nah kalau sudah sampai kepada fase ini, apapun tidak bisa membuat Anda mundur kalau sudah gila dengan Tuhan. Benar enggak? Kecewa dengan orang lain, dengan jemaat, dengan pelayan. Oh iya, tapi kalau kita gilanya itu dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat kita. Amin ya. Maju terus karena pandangan kita kepada Tuhan. Betul. Nah ini sedikit kami alami ya, pengalaman-pengalaman hamba Tuhan senior yang dulu menjadi teladan bagi saya sampai sekarang. Kami alami beberapa tahun ini. Di tengah corona, saudara sudah tahu corona ya. Wah, kita pasti semua babak belur dari aspek ekonomi. Saudara saya memimpin sekarang sebuah kampus di Jawa Tengah. Mahasiswanya sekarang 65 orang. Kasih makan 65 orang 3 kali sehari gampang enggak? Bayar dosen dan seterusnya. Kadang-kadang, iya ya Tuhan, ini pelayanan Tuhan. Yang kadang-kadang harusnya untuk istri, untuk ngaduk semen Pak Edi. Wah, dan saudara jangan pikir saya bersungut-sungut lalu apa. No, dari sukacita yang paling dalam dari hatiku. Tuhan, ketika saya buat ini bukan upaya saya untuk membalas kebaikan Tuhan. No. Ini karena saya telah sampai kepada perenungan yang dalam bahwa hidupku ini milik Tuhan. Aku ini ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal.
Maka saya mau persembahkan hidupku untuk Tuhan. Amin ya. Mari Pak, kita sampai kepada perenungan ini. Kalau kita sampai kepada perenungan seperti Maria, saya percaya kondisi yang sulit tidak membuat Anda berhenti. Ya, Maria berjalan kondisinya sulit sekali. Saya percaya mereka juga bukan orang yang kaya raya, no. Karena mereka full time mengikut Tuhan. Tapi mungkin ketika Maria Magdalena mengikut Tuhan, mungkin dia ada tabungan. Dia berikan itu sedikit-sedikit mendukung pelayanan Tuhan. Dia full time setelah dia dijamah oleh Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Bukan berarti saudara nanti setelah ini jadi full time semua. Siapa yang kerja, siapa yang bisnis. Benar? Bukan itu maksudnya. Tapi intinya adalah all out. All out. Jangan ada lagi jemaat MDC yang melos, redup, setengah hati mengikut Tuhan. Ada masalah sedikit kecewa, ada pergumulan sedikit mundur. Oh no. Bukan ciri khas jemaat MDC itu. Itu MDC yang lain. Nah, tapi mari, saya juga ketika belajar ini makin diinspirasi Tuhan. Saya sudah total enggak melayani Tuhan? Sudah total enggak mengikut Tuhan? Saya mau lebih total lagi, lebih total lagi, lebih total lagi. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya, praise the Lord. Kita nyanyikan pujian tadi. Dan bangkit mengalahkan maut. Praise the Lord, haleluya. Coba ya lihat ini Bapak Ibu. Waktu Yesus bangkit, murid-murid kira itu adalah the final. Itu adalah akhir ya. Tapi Yesus bilang, lihat aku ini. Ada bekas paku, ada bekas ini dan itu. Saya hidup. Lalu Yesus masih koma. Lalu Yesus berkata apa? Tapi kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Pak, lihat saya. Kalau Bapak sudah diberkati oleh Tuhan, sekarang kondisi Bapak sudah bagus. Dengar baik-baik. Itu bukan akhir. Masih banyak berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Anda yang sudah ada di top level, Anda mungkin sudah punya jabatan yang bagus di company, di perusahaan. Itu bukan akhir berkat Tuhan. Tuhan bilang pagi hari ini, lihat masih ada hal yang akan engkau alami dalam hidup yang jauh lebih besar. Amin ya. Jangan puas, Tuhan mau bawa Anda ke perkara-perkara yang jauh lebih besar. Anak-anak muda, saya berdoa supaya engkau mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupan. Ibu-ibu sudah yang mengalami hal-hal yang baik, Bu. You have more goodness. Anda masih punya hal-hal yang baik dari Tuhan. More and more. Lebih lagi. Itu bukan akhir dari berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan bangkit mengalahkan maut. Jauh hidup Tuhan kau sanggup. Darahmu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup dan bangkit. Yes Lord, haleluya. Yang hidup Tuhan kau sanggup. Darahmu ada kuasa. Yes Lord. Dan bangkit, oh Tuhan. Yes Lord. Tuhan kau sanggup. Ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Dan bangkit.
haleluya. Tuhan kau saudara. Haleluya. Ada kuasa Selamanya Tuhan. One more time. Dan bangkit akan mau kau hidup. Tuhan kau sanggup. Ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Yes Lord, haleluya. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Dalam-Mu Ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Selamanya, selamanya Tuhan kau sanggup. Selamanya, selamanya Tuhan kau sanggup. Yesus Tuhan. Mari ambil waktu merenungkan firman Tuhan 1 menit saudara-saudara. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari semua berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan. Mari semua ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk total, all out dalam mengikut Tuhan. We worship you. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau melayani Tuhan. Kami mau berjalan mengikut Tuhan. Kami mau total dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Seperti Maria Magdalena yang total mengikut Tuhan. Bukan tanpa ada rintangan. Bukan tanpa ada ancaman. Bukan tanpa ada masalah. Dia pasti mengalami banyak masalah. Dia pasti mengalami dan merasakan banyak tantangan dan hambatan ketika dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Tapi kembali Tuhan, orang yang merenungi kebaikan Tuhan dan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, tantangan tidak akan menjadi penghambat yang menghentikan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi mereka yang sudah menyerahkan hidupnya secara total untuk Tuhan. Tapi mungkin dalam perjalanannya Tuhan mereka mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Hati mereka mungkin ada yang terluka. Tuhan balut pagi hari ini. Tuhan segarkan kami kembali Tuhan. Bahwa kami perlu mengikut Tuhan secara total Tuhan. Seperti hamba-Mu merenungi Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup. Seperti Engkau telah menyerahkan hidup-Mu untuk kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk seluruh umat Tuhan.
di tempat ini. Tuhan, mereka yang bergumul masalah ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau buka jalan-jalan yang baru. Engkau curahkan berkat-berkat yang baru untuk bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Bagi anak-anakmu yang saat ini mungkin mengalami kelelahan, mengalami sakit, penyakit secara fisik. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu terlalu cukup untuk menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi umat-Mu yang saat ini mungkin mengalami pergumulan dalam keluarga, ada masalah yang mungkin hingga detik pagi hari ini belum ada solusi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat surgawi, kasih yang dari surga, Engkau curahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semuanya di dalam keadaan yang luar biasa. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 mengatakan kita semua adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu, kami menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah raya MDC Jombang. Selamat datang, Anda bukan orang asing di tempat ini karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, kita akan melihat kegiatan yang dilakukan oleh MDC Jombang sepekan mendatang. Ibadah raya GKPB MDC Jombang dilakukan 2 kali ibadah. Ibadah pagi pukul 7 pagi dan ibadah sore pukul 5 sore. Berikutnya ada ibadah youth. Ibadah youth dilakukan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Bagi anak-anak muda, yuk sama-sama kita join bareng-bareng. Selanjutnya, ibadah raya anak Star Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak ataupun saudara ataupun cucunya bisa diajak untuk mengikuti ibadah anak Star Kids. Selanjutnya, kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam kegiatan doa yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Dengan demikian, kita bersama-sama kita akan berdoa untuk kesatuan visi dan kesatuan hati gembala, koordinator, ketua kesan, dan seluruh pelayan. Kedua, ketersediaan dana pembangunan yang belum tercukupi. Yang ketiga adalah penambahan baru. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di MDC Jombang ada kesan. Apa sih artinya kesan? Kesan adalah kelompok saling memperhatikan. Kesan GKPB MDC Jombang dibagi menjadi 8 kelompok. Kesan SMP SMA dilakukan pada hari Kamis pukul 6 sore. Ada kesan pemuda solid diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam. Ada kesan Impact Family yang diadakan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Lalu berikutnya ada kesan kompak yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Ada kesan Jombang Tengah 1 dan Jombang Tengah 2 yang dilakukan pada hari Kamis juga pukul 7 malam. Berikutnya ada kesan Jombang Selatan yang diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung di dalam kesan yang ada, ayo sama-sama kita bergabung di dalam kesan yang ada. Jemaat Tuhan bisa menghubungi kontak yang tertera di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan kepada jemaat Tuhan. Seminggu penuh Tuhan telah memberkati kita. Oleh sebab itu saatnya waktunya kita memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan bisa transfer ke nomor rekening BCA atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Demikian pengumuman kegiatan GKPB MDC Jombang. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.